Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga bisa bertemu kembali via video. Oke. Video kali ini Mister mau menjelaskan atau mengingatkan kembali tentang sebuah tema di dalam subbab teks eksplanasi. Oke, membuat teks eksplanasi tidak lepas dari hal ini. Oke, dalam membuat teks eksplanasi teks apapun juga tidak akan lupa dengan satu hal ini. Apa itu? Yaitu penggunaan kalimat efektif. Oke, penggunaan kalimat efektif. Nah, hari ini Mister mau sedikit sharing tentang bagaimana sih caranya membuat kalimat efektif atau menentukan kalimat efektif yang baik dan benar, atau agar sebuah kalimat tersebut bisa menjadi kalimat yang mudah dipahami dan kalimat yang bagus. Oke. Sebelum kita masuk kepada kalimat mengenai kalimat efektif atau bagaimana cara penulisannya, yang harus kita ketahui dulu adalah apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan atau informasi yang ingin disampaikan secara utuh. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dan disampaikan informasinya secara utuh kepada para pembaca. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakaian secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula. Dapat diartikan pula bahwa sebuah kalimat efektif adalah kalimat yang baik, yang mudah dipahami, yang dapat apapun yang kalian tuliskan bisa dipahami oleh pembaca sesuai dengan maksud yang ingin kamu sampaikan. Ini kalimat efektif secara pengertian. Menurut para ahli atau menurut Prasetya, salah seorang ahli bahasa juga, bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan informasi secara sempurna karena memenuhi syarat membentuk kalimat efektif tersebut. Oke, itu adalah pengertian dari kalimat efektif. Intinya kalimat efektif itu adalah kalimat yang jelas, mudah dipahami, informasinya tersampaikan sesuai dengan maksud dari sang penulis. Itu secara pengertian. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu kalimat efektif, kita mengerti juga ciri-cirinya. Apa itu ciri-ciri kalimat efektif? Yang pertama adalah sesuai ejaan yang disempurnakan. Sempurnakan. Kalimat dalam bahasa Indonesia yang baik seharusnya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Jika kalian mendengar kata EYD, artinya adalah ejaan yang disempurnakan. Bagaimana kalian mengetahui kata tersebut masuk ke dalam kalimat ejaan yang bisa disempurnakan? Caranya adalah dengan membuka kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk mengetahui apakah kalimat tersebut masuk kepada EYD, ejaan yang disempurnakan, atau sesuai dengan kriteria EYD, syaratnya adalah kalian menyesuaikannya dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, setelah sesuai dengan EYD-nya, tulisan misal EYD itu misalnya maksud itu pakai D atau pakai T. Oh, ternyata maksud itu pakai T. Nah, dan lain sebagainya. Itu adalah EYD. Yang kedua adalah sistematis. Sebuah kalimat sederhana adalah kalimat yang sesuai dengan subjek dan predikat. Jadi yang maksudnya sesuai dengan kalimat itu bersistematis. Jadi sebuah kalimat tersebut patokan dasarnya adalah klausa yang paling singkat. Minimal klausa yang paling singkat. Apa saja klausa yang paling singkat? Subjek dan predikat. Kriteria sebuah kalimat yang baik harus sesuai dengan subjek dan predikat. Minimal masuk dalam subjek dan predikat. Ini sistematis. Jadi pertama tadi sesuai dengan EYD.
EYD-nya tepat. Yang kedua sistematis. Sistematis tersebut klausanya lengkap, minimal subjek dan predikat. Yang ketiga tidak boros atau bertele-tele. Kalimatnya tidak mubazir. Pemubaziran kalimat itu tidak baik dalam sebuah teks. Jadi jika kalian membuat sebuah teks, kalian tidak boleh mubazir kalimat atau boros atau bertele-tele. Oke, ingat. Jadi sebuah kalimat yang baik, yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, dia tidak bertele-tele atau tidak menggunakan pemborosan kalimat. Selanjutnya, tidak ambigu. Apa itu ambigu? Ambigu adalah multitafsir. Apa itu multitafsir, Mister? Multitafsir sebuah kalimat ditafsirkan ganda oleh orang. Kalimatnya misalnya kamu ingin mengatakan A, tapi ditafsirkan oleh orang itu A dan B. Jadi kalimat yang kamu keluarkan itu multitafsir. Karena multitafsir, dia disebut sebagai ambigu. Kalimat yang ambigu, yang multitafsir. Nah, ini tidak boleh di dalam sebuah kalimat, supaya kalimat yang kamu tulis atau tulisan yang kamu tulis itu bisa dibaca atau masuk kriteria sebagai kalimat efektif. Oke. Itu tadi syarat-syarat untuk membuat sebuah kalimat menjadi kalimat efektif. Syaratnya pertama adalah sesuai dengan EYD. Ejaan yang disempurnakan. Sistematis, harus minimal klausa, predikat dan subjek dan predikat. Yang ketiga, tidak pemborosan kalimat atau tidak mubazir. Yang keempat, tidak ambigu atau tidak memiliki makna ganda. Itu tadi pertama dari pengertian sudah. Kedua, syarat-syaratnya. Yang ketiga adalah ciri-ciri dari kalimat efektif. Apa saja ciri-ciri kalimat efektif? Ciri dari kalimat efektif, dia memiliki kesepadanan struktur atau kelengkapan struktur. Struktur yang dibuat dalam teks yang efektif, seperti yang Mister ceritakan sebelumnya, harus memiliki klausa lengkap, minimal ada subjek dan predikat untuk menjadi sebuah kalimat yang efektif. Nah, ini yang disebut sebagai kesepadanan struktur. Jadi struktur gramatikal dalam sebuah kebahasaannya itu minimal harus masuk subjek dan predikat. Itu disebut klausa lengkap. Jadi syarat klausa lengkap harus minimal subjek dan predikat. Yang kedua, kehematan kata. Ciri-cirinya, katanya hemat. Yang pertama tadi cirinya kesepadanan kata, susunan gramatikalnya lengkap. Yang kedua ada kehematan kata. Katanya hemat. Tidak ada pemborosan kalimat di sini. Contohnya di sini. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Para siswa-siswi. Oke, sudah para siswa dan siswi pula. Harusnya kalau sudah pakai siswa-siswi atau kalimat pengulangan, paranya dihapus. Karena itu termasuk sebagai pemborosan kalimat. Contoh, berarti siswa dan siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Nggak usah pakai para. Karena siswa dan siswi memaknakan jamak. Memaknakan banyak. Arti lebih dari satu. Kalau sudah siswa dan siswi, udah berarti lebih dari satu. Maka harusnya nggak usah pakai para lagi. Karena para artinya lebih dari satu juga. Para siswa berarti lebih dari satu siswa. Para dokter lebih dari satu dokter. Maka apabila sudah menggunakan siswa dan siswi, nggak usah pakai para, karena itu pemborosan kalimat dan maknanya tetap sama. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga, ketegasan makna. Maknanya tuh harus tegas, nggak boleh ambigu seperti tadi. Nggak boleh ambigu. Contohnya, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Tidak efektif kalimat itu. Harusnya sapulah lantai rumahmu agar bersih. Kalimat ini yang bisa menjadikan sebuah kalimat tersebut menjadi kalimat yang ambigu, tidak tegas makna. Maknanya tidak tegas. Kelogisan makna. Salah satu ciri dari
teks eksplanasi. Nah, ini adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Bukan teks eksplanasi, mohon maaf. Ciri-ciri dari kalimat efektif. Nah, itu dia. Jadi yang pertama tadi yang harus kita ketahui untuk membuat kalimat menjadi kalimat efektif adalah pengertiannya. Apa itu kalimat efektif? Sedangkan kalimat efektif adalah kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, kalimat yang ditulis untuk menyampaikan informasi kepada orang dan orang itu memahami sama dengan apa yang kamu pahami. Intinya kamu menyampaikan kepada orang lain tulisan itu tulisan yang jelas, tulisan yang gak ambigu. Oke, syarat-syaratnya tadi apa? Syarat-syaratnya tadi sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, struktur gramatikalnya jelas, minimal menggunakan predik, subjek, dan predikat. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi tidak boros atau tidak bertele-tele, tidak menggunakan kalimat-kalimat yang boros. Yang keempat apa? Tidak ambigu. Nah, ini adalah salah satu cara membuat sebuah kalimat menjadi kalimat efektif. Oke, jika ingin ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar atau tanyakan langsung ke Mister via WhatsApp. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar atau tanyakan langsung ke Mister via WhatsApp. Itu dulu Mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.